Di sini saya akan menjelaskan pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Amerika. Yang pertama, kebijakan pajak yang tinggi. Kebijakan pajak yang tinggi disebut juga dengan beban kolonial. Kebijakan pajak Inggris dalam sejarah kolonial Amerika, Inggris menerapkan berbagai kebijakan pajak yang memberatkan koloni, termasuk Stamp Act dan Tea Act. Stamp Act pada tahun 1765, Inggris mengenakan pajak pada berbagai dokumen resmi, surat kabar, dan materi cetak lainnya di koloni. Semua produk ini harus memiliki stempel khusus yang dikenai biaya, sehingga beban ekonomi semakin meningkat. Stamp Act memicu gelombang protes yang meluas dan mendorong pembentukan Stamp Act Congress, yang pertama kali menyatukan berbagai koloni dalam menentang kebijakan Inggris. Yang kedua ada Tea Act. Tea Act pada tahun 1773. Meskipun pajak teh sebenarnya tidak baru, Tea Act memperketat monopoli perdagangan teh oleh British East India Company. Kolonis memandang ini sebagai upaya Inggris untuk memaksakan kontrol lebih lanjut. Kebijakan ini kemudian memicu The Boston Tea Party, sebuah aksi protes di mana teh milik Inggris dibuang ke laut. Tujuan kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mengumpulkan dana yang diperlukan oleh kerajaan Inggris dalam membiayai perang, terutama Perang 7 Tahun, serta kebutuhan administrasi di wilayah koloni. Namun, pajak yang tinggi memberikan beban ekonomi yang berat bagi penduduk koloni dan menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Adapun dampaknya, pemberlakuan pajak yang tinggi memainkan peran penting dalam memicu perubahan politik besar di Amerika Utara, yang akhirnya menghasilkan pembentukan negara-negara baru yang berdaulat dan berideologi demokratis. Penduduk koloni merasa bahwa pajak-pajak ini tidak adil karena mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris yang berhak untuk membuat keputusan tersebut. Adapun slogan dari kebijakan ini yang disebut No Taxation Without Representation, yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan. Slogan ini mencerminkan semangat perlawanan koloni dan akhirnya mendorong perjuangan mereka menuju kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Amerika yang kedua yaitu penolakan campur tangan parlemen Inggris. Kolonialisme Inggris. Kolonialisme Inggris merujuk pada kebijakan dan praktik penguasaan wilayah-wilayah baru oleh Inggris yang dimulai pada akhir abad ke-16 dan berlanjut hingga abad ke-20. Selama periode ini, Inggris mendirikan dan menguasai koloni-koloni di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara, Karibia, Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik. Penolakan terhadap otoritas kolonial, para kolonis menolak otoritas kolonial yang dianggap tidak adil dan otoriter. Mereka menginginkan lebih banyak kontrol atas utusan internal mereka sendiri dan menentang campur tangan Inggris dalam pemerintahan koloni. Ketidakpuasan. Penolakan campur tangan parlemen Inggris di Amerika Serikat adalah hasil dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang merugikan, serta keinginan untuk otonomi dan kemerdekaan. Ini adalah salah satu faktor utama yang membawa tentang perubahan besar dalam bentuk pemerintahan dan hubungan internasional di Amerika Utara. Ideologi pencerahan yang memengaruhi Revolusi Amerika diantaranya yang pertama, pemisahan negara dan gereja. Ide ini dipromosikan oleh pencerahan radikal. John Locke berpendapat bahwa pemerintah tidak berwenang dalam ranah hati nurani individu. Yang kedua, hak alamiah. Locke berpendapat bahwa hak alamiah dalam kebebasan hati nurani harus dilindungi dari otoritas pemerintah. Yang ketiga, toleransi beragama. Pandangan tentang toleransi beragama menjadi berpengaruh di koloni-koloni Amerika. Adapun slogannya yaitu Give me liberty or give me death, yang bermakna berikan aku kebebasan atau berikan aku mati. Ia adalah simbol perjuangan Amerika untuk kebebasan serta pemerintahan yang liberal, serta tokoh yang sangat penting dalam membangun Amerika. Peristiwa The Boston Party. Peristiwa The Boston Tea Party atau Pesta Teh Boston adalah sebuah protes yang dilakukan oleh penduduk Amerika dengan cara menyerang kapal-kapal Inggris dan membuang ratusan peti kayu yang berisi teh. Gerakan yang dilakukan pada 16 Desember 1773 ini adalah gerakan untuk protes terhadap monopoli dan penetapan pajak teh yang tinggi oleh Inggris. Latar belakang Boston Tea Party pada 1760-an, biaya perang yang sangat besar membuat Inggris terlilit utang. Parlemen Inggris kemudian memberlakukan serangkaian pajak di Amerika yang saat itu masih menjadi jajahannya. Aksi demonstrasi pembuangan teh ke laut oleh penduduk Boston. Penduduk Boston menyerang kapal-kapal Inggris dan membuang ratusan peti kayu berisi teh, dan dalam pelabuhan Boston, protes terhadap undang-undang teh yang dikeluarkan parlemen Inggris yang menetapkan pajak teh tinggi dan memberi monopoli teh kepada Kongsi Dagang EIC, Samuel Adam dan Son of Liberty sebagai pemimpin serta John Locke yang mengorganisir peristiwa ini. Dampak.
Dampak dari peristiwa ini sangat signifikan. Ketegangan antara koloni dan Inggris. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara koloni-koloni Amerika dan pemerintahan Inggris. Ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan koloni terhadap kebijakan Inggris yang telah mencapai titik kritis. Pergerakan menuju kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu langsung dari perang kemerdekaan Amerika. Itu membuat menyatukan koloni-koloni dalam upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Secara keseluruhan, Boston Tea Party adalah tonggak penting dalam sejarah Amerika Serikat yang membuka jalan bagi perjuangan untuk kemerdekaan dan membentuk negara baru. Di antara 1765 sampai 1783 yang terjadi konflik antara 13 koloni Inggris serta kerajaan Inggris. Yang kedua adalah latar belakang yang memuat 3 aspek. Yang pertama ada 13 koloni. 13 koloni ini didirikan oleh Inggris yang bertujuan untuk memperluas wilayah, kebebasan beragama, keuntungan ekonomi, serta memperkuat geografis. 13 koloni Inggris ini juga menjadi cikal bakal Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776. 13 koloni Inggris ini juga terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu koloni New England yang terdiri dari Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, dan New Hampshire, yaitu di pesisir timur laut. Ekonominya juga didominasi oleh industri pelayaran. Yang kedua ada koloni tengah, yaitu yang terdiri dari New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, dan yang lainnya. 13 koloni Inggris ini juga membentuk identitas Amerika Serikat karena pengalaman bersama dalam merebut kemerdekaan dari Inggris. Yang kedua ada kolonialisme dan kontrol politik. Kolonialisme ini juga termotivasi karena ingin menguasai kekayaan, kekuasaan, dan penyebaran agama. Salah satu strateginya yaitu mendirikan pos perdagangan, yaitu bertujuan untuk kontrol ekonomi dan politik secara bertahap. Yang kedua ada kontrol politik bentuk. Bentuknya ada parlemen Inggris yang memiliki kuasa terhadap undang-undang yang sering berkaitan dengan perdagangan pajak yang bertujuan untuk menguntungkan Inggris. Yang kedua ada kontrol ekonomi, kebijakan merkantilisme yang bertujuan mengendalikan ekonomi koloni yang mengharuskan koloni memberikan barang-barang mentah ke Inggris dan manufaktur. Hal ini menyebabkan terjadinya penghambatan terhadap perkembangan industri di koloni. Yang ketiga ada militer. Militer ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah pemberontakan. Namun, sayangnya militer ini malah menimbulkan sumber ketegangan antara Inggris dan para kolonis. Kontrol politik juga merupakan pemerintahan kolonial, yaitu dengan mendirikan 13 koloni Inggris tadi. Yang kedua ada ketidakpuasan terhadap kebijakan Inggris, seperti pajak perdagangan dan pemerintahan yang memuat 3 aspek, yaitu Undang-Undang Stephen Act pada 1765 serta Suns Hin yang terjadi pada 1767. Yang ketiga ada Tea Act yang terjadi pada 1773. Semua itu merupakan pajak. Yang kedua ada perdagangan. Ya, salah satunya yaitu merkantilisme. Sistem ini juga membatasi pertumbuhan ekonomi koloni dan memicu ketidakpuasan yang akhirnya berkontribusi pada revolusi Amerika. Yang ketiga ada pemerintahan. Salah satunya yang pertama yaitu tidak adanya sistem pemerintahan yang seragam di seluruh 13 koloni Inggris itu. Yang kedua ada 13 pemerintahan utama, yaitu pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan ini juga merupakan pemerintahan yang langsung oleh raja melalui gubernur yang ditunjuk dari royal colonies. Yang kedua ada pemerintahan proprietari atau yang diberi oleh raja Inggris ke individu atau kelompok sebagai hak milik pribadi. Yang ketiga yaitu pemerintah piagam. Pemerintah piagam juga didirikan berdasarkan piagam yang diberikan oleh raja Inggris kepada perusahaan dan kewajiban koloni tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktornya. Yang pertama yaitu kebijakan pajak seperti Stephen Act, Tea Act, dan lainnya. Yang kedua ada pengendalian ekonomi. Pengendalian ekonomi ada pada Undang-Undang Perdagangan dan Pelayaran Inggris atau Acts of Trade and Navigation yang bertujuan mengendalikan perdagangan dalam kekaisaran Inggris demi kepentingan ekonomi Inggris. Aturan utamanya meliputi 1. Hanya kapal Inggris yang boleh mengangkut barang ke dan dari koloni. 2. Beberapa barang koloni hanya boleh diekspor ke Inggris. Dan 3. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi koloni serta penyelundupan. Undang-undang ini merupakan faktor penting yang memicu revolusi Amerika. Yang kedua ada ideologi pencerahan.
Ideologi pencerahan mendorong revolusi Amerika dengan menekankan rasionalitas, hak alamiah seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang ketiga ada pemerintahan terbatas melalui pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat, dengan serta hak untuk memberontak jika hak-hak tersebut dilanggar. Ini tercermin dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat. Yang ketiga ada peran tokoh penting seperti Washington. Washington ini menjadi pemimpin pasukan dan menjadi presiden pertama. Yang kedua ada Jefferson, yaitu penulis Deklarasi Kemerdekaan dan menjadi presiden. Yang ketiga ada Adams, berperan penting dalam diplomasi dan menjadi presiden kedua. Yang ketiga ada Franklin, unggul dalam diplomasi dan sains, serta berperan dalam pendidikan negara. Berikut ini adalah tahapan utama dari Revolusi Amerika. Yang pertama ada pertempuran Lexington dan Concord pada tahun 1775. Ini menandai awal perang terbuka antara koloni-koloni Amerika dan Inggris. Pertempuran ini terjadi di Massachusetts dan menjadi titik balik dalam hubungan antara koloni dan metropolis. Yang kedua, Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776. Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Deklarasi ini menyatakan bahwa 13 koloni Amerika tidak lagi berada di bawah kekuasaan. Yang ketiga, Perang Revolusi pada tahun 1775 sampai 1783. Perang ini melibatkan serangkaian pertempuran besar dan kecil di seluruh koloni. Beberapa pertempuran penting termasuk pertempuran Saratoga pada tahun 1777 dan pertempuran Yorktown pada tahun 1781 yang akhirnya mengarah. Yang keempat, Perjanjian Paris pada tahun 1783. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 3 September 1783 di Paris oleh perwakilan Inggris dan Amerika. Perjanjian ini mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan mengakhiri perang. Ini juga menetapkan batas-batas baru antara Amerika Serikat dan Kanada. Revolusi Amerika tidak hanya mengubah peta politik di Atlantik Utara, tetapi juga memberikan inspirasi bagi. Nama saya Nida Adil Hairunisa akan menjelaskan pengaruh revolusi Amerika pada saat ini dan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh revolusi Amerika pada saat ini. Revolusi Amerika sebagai perjuangan untuk menciptakan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, menolak kekuasaan absolut, deklarasi kemerdekaan, menegakkan hak-hak alamiah seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak untuk hidup, serta menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah. Lalu ada pengaruh global. Revolusi ini menjadi inspirasi besar bagi gerakan demokrasi di seluruh dunia, memberikan contoh bagi perjuangan rakyat untuk kebebasan dan keadilan. Lalu ada negara-negara yang terpengaruh. Ide-ide demokrasi dari revolusi Amerika memengaruhi perubahan di negara-negara seperti Prancis, kawasan Amerika Latin, Asia, dan Afrika, yang juga memperjuangkan hak rakyat dan demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Deklarasi Kemerdekaan menegaskan pentingnya hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan, yang menjadi pijakan awal dalam memperjuangkan hak asasi setiap individu. Lalu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dokumen ini disusun setelah Perang Dunia II sebagai komitmen global untuk mengakui hak-hak dasar semua manusia, terlepas dari ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Deklarasi ini menjadi pedoman internasional dalam memperjuangkan HAM. Selanjutnya, peran organisasi internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch berperan aktif dalam memantau, melaporkan, dan mengambil tindakan untuk menegakkan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Lalu, ada tantangan dalam penegakan HAM. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, pelanggaran HAM masih menjadi masalah serius di berbagai negara, seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan HAM masih harus dilakukan sampai saat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.